Jiun. Saya mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, Prodi DKV. Dalam tugas semiotika kali ini saya akan mengulas tentang desainer Indonesia. Gak perlu lama-lama, jadi langsung aja. Sebelum masuk ke siapa-siapa saja sih para desainer Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan apa itu desainer. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desainer bersinonim kata dengan perancang. Desainer memiliki arti seseorang yang merancang. Dengan begitu bisa diartikan jika desainer adalah seorang yang merencanakan bentuk serta tampilan akan sesuatu atau merancang sesuatu. Desain grafis umumnya akan menciptakan karya untuk media elektronik, media cetak, penerbit, dan sebagainya. Ini juga termasuk merancang brosur atau juga bisa iklan produk. Desain grafis akan bekerja sesuai brief yang sudah disepakati bersama klien, account manager atau creative director. Nantinya desain grafis akan mengembangkan ide kreatif serta konsep sesuai keinginan klien. Keterampilan yang harus dimiliki seorang desainer grafis diantaranya yaitu keterampilan menggambar, keterampilan komunikasi untuk menafsirkan serta menegosiasikan brief yang diberikan klien, keterampilan presentasi untuk menjelaskan serta menjual ide kreatif ke klien atau ke rekan, kemudian keterampilan membentuk jaringan yang efektif serta keterampilan manajemen waktu. Kemudian jenis-jenis desainer. Yang pertama ada desainer grafis atau graphic designer, yaitu ada drafter, editor, art director, animator, dan visualisator. Yang kedua yaitu desainer fashion atau fashion designer. Yang ketiga yaitu desainer produk industri. Yang keempat ada desainer mebel. Yang kelima desainer interior. Dan yang keenam, yang terakhir ada desainer UI UX. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu desainer. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mengulas para desainer yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Ong Hari Wahyu. Siapa sih Ong Hari Wahyu itu? Ong Hari Wahyu lahir di Madiun pada tanggal 22 Desember tahun 1958. Beliau sekarang berumur 64 tahun. Ong Hari Wahyu menempuh pendidikannya di Institut Seni Indonesia yang di Yogyakarta dan sekarang beliau menetap di Jogja sejak tahun 1979. Prestasi yang telah diperoleh oleh beliau yaitu Ong Hari Wahyu mendapatkan penghargaan di FFI Best Visual Art Director pada tahun 1998. Kemudian Piala Maya sebagai tata artistik pada tahun 2019. Style dari Ong Hari Wahyu yaitu beliau bergaya retro. Karya-karya dari Ong Hari Wahyu sangat banyak sekali, namun di sini saya akan menampilkan beberapa dari karya-karya Ong Hari Wahyu. Yang pertama ada sampul buku Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Kemudian yang kedua ada lukisan Ibu Pertiwi. Lanjut yang ketiga ada media campuran ruang tamu. Kemudian yang keempat yang saya sebutkan terakhir ada media campuran saya waras, saya tidak lumrah. Desainer kedua ada Ignatius. Siapa sih Ignatius itu? Ignatius Hermawan Tanzil. Ignatius lahir di Bandung. Pada saat SMA, beliau memilih jurusan IPS dan bercita-cita ingin menjadi desain grafis, yang pada saat itu masih kurang populer. Beliau lulusan dari California College of the Arts, yang dapat bekerja di perusahaan yang berbeda-beda. Prestasi yang diperoleh oleh Ignatius yaitu beliau pendiri sekaligus pemilik studio Laborie atau biasa disebut dengan Lugwe. Style dari Ignatius yaitu Ignatius adalah idealisme yang kuat bercampur dengan tradisi lokal. Ada banyak karya-karya dari Ignatius.
Di antara lainnya adalah yang pertama ada seni visual kain yang bergaya Indonesia, kemudian yang kedua ada studio Le Boyer atau bisa disebut dengan Lobue, yang ketiga ada forum ruangan bersama. Desainer Indonesia yang ketiga ada Danton Siombing. Siapa sih Danton Siombing itu? Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 5 November tahun 1968. Usia beliau sekarang yaitu 54 tahun. Beliau adalah seorang perancang desain grafis asli Indonesia. Beliau pernah bekerja di Alit Graphic Artist pada tahun 1997 sampai 1998. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Trisakti dan Institut Kesenian Jakarta. Beliau juga seorang dosen yang mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Prestasi yang telah diperoleh oleh Danton Siombing adalah mendapatkan gelar College Art Design di US Amerika. Kemudian mendapatkan penghargaan Indonesia Wow People Youth Women Netizen pada tahun 2015. Style dari Danton Siombing ini yaitu bergaya minimalis tipografi. Ada banyak karya-karya yang dibuat oleh Danton Siombing ini, antara lain yaitu yang pertama ada mendirikan Inkara Brand Consulting pada tahun 2000. Yang kedua ada menuliskan buku tipografi dalam desain grafis pada tahun 2001. Yang ketiga yaitu karyanya yang bernama Pifon. Desainer Indonesia yang keempat ada Ayib. Siapa sih Ayib itu? Ayib adalah seorang pejuang industri kreatif sekaligus aktivis desain grafis. Beliau pernah menjabat sebagai ketua ADG. Apa itu ADG? ADG adalah Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Udayana dan ISI Bali. Prestasi yang telah diraih oleh beliau adalah salah satunya Mata Merah Communication pada tahun 1991. Kemudian ada Duta Kreatif Entrepreneur Network Asia Pasifik di Thailand pada tahun 2009. Style dari Ayib ini adalah memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan sebuah produk menjadi karya seni yang bernilai unsur yang kuat. Ada banyak karya-karya yang dimiliki oleh Ayib, diantaranya yaitu yang pertama ada Mata Merah Communication. Yang kedua ada Craft Connect sebagai wadah kerajinan. Yang ketiga ada Manajemen Facilitator pada tahun 2017. Desainer Indonesia yang terakhir ini. Yang kelima ada Sakti Mukti dan Makimaki.com. Siapa sih Sakti Maki itu? Sakti Maki adalah seorang CEO founder, managing director, principal konsultan, dan creative director. Sakti Maki menempuh pendidikannya di Art Center College of Design di California. Kan Maki-Maki sendiri telah menjadi pioneering brand dan branding di Indonesia dan telah dikenal sebagai metodologi The Brand Fusion. Prestasi yang telah diraih oleh Sakti Maki yaitu yang pertama ada meraih penghargaan semifinal Ernst & Young. Yang kedua ada Young Entrepreneur Award pada tahun 2004. Style dari Sakti Maki ini sendiri yaitu profesional atau disebut dengan corporation. Ada banyak karya-karya Maki-Maki branding yaitu Coca-Cola, Presti, Smartfren, dan masih banyak lagi. Dari 5 desainer yang saya sebutkan tadi, saya paling favorit yaitu Sakti Maki. Beliau seorang konsultan brand dan juga orang yang sudah berpengalaman dalam membangun banyak brand termasuk di Indonesia. Memberikan sebagian pengalamannya tentang bagaimana membangun brand sehingga bisa dikenal oleh banyak orang. Beliau juga memiliki ciri khas dan memiliki reputasi yang baik.
bawah bendera makimaki.com, ia telah berhasil mengembangkan banyak brand di Indonesia hingga dikenal sampai sekarang. Itu yang membuat saya kagum dan termotivasi oleh karya-karya Sakti Maki. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Jika ada pertanyaan, saran, atau sharing-sharing, bisa di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share ke semua teman-teman kalian. Bye bye, see you di next video.